Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ataupun menyimpulkan pembahasan materi dari kelompok 7 tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Kahfi ayat 75-82. Adapun penafsiran surah Al-Kahfi ayat 75-82 merujuk pada kisah Nabi Musa dan seorang hamba Allah yang soleh. Dalam beberapa penafsiran, yaitu menyatakan bahwa seseorang itu adalah Nabi Khidir. Ayat ini menggambarkan pelajaran penting tentang kesabaran, hikmah di balik peristiwa, dan keterbatasan ilmu manusia. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, beliau menjelaskan pada ayat 75 dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Musa bertanya kepada Khidir tentang tindakan yang dilakukannya, Khidir menjawab bahwasanya Nabi Musa tidak akan mampu memahami apa yang dilihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pengetahuan yang lebih tinggi dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun, apa yang dilakukan Khidir ini sehingga Musa ini bertanya-tanya tentang perilaku yang dilakukan Khidir? Yaitu perilaku pertama ini dijelaskan pada ayat setelahnya, yaitu pada ayat 76. Yang Nabi Khidir ini merusak perahu dengan tujuan agar perahu ini terhindar dari rampasan raja yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang hal-hal yang terlihat aneh malah memiliki tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, apa tindakan yang dilakukan Khidir lagi? Tindakan yang kedua, Khidir itu membunuh anak kecil dengan tujuan bahwasanya anak tersebut akan tumbuh menjadi orang kafir dan akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Selanjutnya, apa tindakan yang ketiga? Tindakan yang ketiga yaitu Nabi Khidir memperbaiki dinding yang roboh dengan tujuan untuk menjaga harta anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang tidak mampu. Nah, pada akhirnya, pada ayat 79, Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah merupakan wahyu dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat 80-81 berisi tentang penjelasan Nabi Khidir bahwasanya tindakan yang dilakukannya adalah upaya untuk menjaga kesejahteraan umat di masa depan. Dan yang terakhir, pada ayat 82 ditegaskan kembali bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus percaya akan kebijaksanaan Allah meskipun kita tidak mengetahui asas di baliknya. Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa kisah ini mengandung pelajaran penting tentang kesabaran dalam menuntut ilmu. Nabi Musa sebagai seorang nabi, beliau merasa kesulitan memahami tindakan Khidir yang tampaknya bertentangan dengan syariat. Namun Khidir mengajarkan bahwa tidak semua peristiwa dapat dipahami dengan logika manusia biasa. Ada hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Perbuatan Khidir yang tampaknya merugikan seperti merusak perahu, membunuh anak, dan membangun dinding ternyata memiliki tujuan yang mulia yang baru diketahui setelah penjelasan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam menuntut ilmu, seseorang harus memiliki kesabaran dan keikhlasan, serta meyakini bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah, meskipun tidak selalu tampak jelas hikmah tersebut. Lalu, bagaimana hubungan pendidikan dengan kisah Nabi Musa dan Khidir ini dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 75-82? Berikut ini ada beberapa pendidikan ataupun hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Khidir dan Musa, bahwasanya dalam menuntut ilmu, seseorang harus bersabar dan tidak terburu-buru dalam menilai suatu peristiwa. Selanjutnya yang kedua adalah keikhlasan dalam beramal. Perbuatan Khidir yang tampaknya merugikan dilakukan dengan tujuan yang mulia, dan ini mengajarkan kita bahwa amal harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu kepercayaan pada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini pasti memiliki hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sebagai hamba, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu, ataupun segala sesuatu yang menimpa kita, itu pasti ada hikmah di balik hal tersebut. Mungkin sampai di sini
penyampaian kesimpulan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.